Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati dan kita banggakan Senior Manager PT Kaltim Nitrat Indonesia, sahabat saya Pak Bakat. Beliau ini di samping Senior Manager di pabrik, beliau juga ada seorang penyerang utama di sepak bola KNI. Luar biasa beliau. Lihat berapa fasilitas di sini itu karena bantuan dan sinergi dari berbagai stakeholder yang ada. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa membangun sinergi kolaborasi dengan mitra-mitra yang ada di Kota Bontang ini. Bontang ini tidak sama dengan daerah lain. Kita mempunyai mitra stakeholder dari perusahaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mempunyai visi yang sama. Perusahaan di Bontang ini begitu peduli dengan pemerintah. Perusahaan di sini begitu peduli dengan masyarakat kita. Tinggal kita mengkolaborasikan dengan program-program yang ada. Contoh misalnya dalam kesempatan ini terkait masalah Bontang Kreatif Hub, itu juga bagian visi misi saya. Salah satunya untuk bagaimana masyarakat kita, khususnya di kalangan milenial, punya tempat, punya wadah untuk berekspresi. Bahkan tahun depan insya Allah kita coba. Sekarang untuk tahun ini kita launching demokrasi milenial yang ada di Dinas Pemuda dan Pariwisata. Maka lengkap lagi ketika boleh terbangun dan juga menjadi alternatif lain untuk mereka berkumpul untuk berkreasi. Di zaman sekarang ini data dari BPS bahwa ternyata pertumbuhan penduduk kita di zaman sekarang namun jauh lebih dominan daripada kita tua ini. Makanya Bapak Presiden kita tadi saya buka sosialisasi tentang Grand Design pembangunan kependudukan untuk Indonesia, karena Bapak Presiden telah menetapkan demografi tahun 2045 Indonesia emas. Nah, di samping itu pertumbuhan penduduk kita ini sangat luar biasa, tapi belum dibarengi dengan sebuah kualitas. Kita hanya banyak berbicara tentang kuantitas, tapi kualitas penduduk kita belum begitu memadai, tidak sejalan, tidak sinkron dengan pertumbuhan penduduk yang berkualitas. Oleh karena itu, saya sebagai wali kota kesempatan pagi ini menyampaikan terima kasih kepada Kaltim Nitrat terkait masalah pembangunan Bontang Kreatif Hub dan kafe literasi ini. Semoga benar-benar di tahun 2023 nanti di bulan 4 sampai Bapak Bakat bisa beroperasi dan menjadikan sarana atau wadah bagi teman-teman milenial maupun orang tua yang datang di sana yang punya hobi yang sama, yang ingin suka baca dan semacam. Nah, mudah-mudahan juga Indominco juga akan membangun hal yang sama terkait masalah mendukung sarana-prasarana yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan insyaallah. Dan saya yakin mungkin bulan Desember Indominco juga akan mengundang kita di sini lagi untuk melakukan launching hal yang sama dengan KNI. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dengan perusahaan-perusahaan yang lain lagi. Berbicara arsip tentu juga suatu hal yang penting bagi kita semuanya. Karena arsip ini merupakan catatan, saksi bisu untuk kita semua. Bahkan arsip ini juga bisa menjadi penyelamat bagi kita. Apalagi kita ini ya sebagai abdi yang tentu menjadi bukti ketika di kemudian hari. Ya, kita boleh pensiun dari semua kegiatan, dari semua jabatan, tapi arsip ini tidak boleh berhenti. Harus terus dokumen-dokumen itu diarsipkan. Nah, harus dijaga. Tempat inilah untuk kita. Nah, saya kira tempatlah teman-teman itu ketika arsipnya diperbaiki, terus diakuisisi ke sini supaya disimpan lebih baik lagi. Maka tempat ini harus kita jaga, harus kita bantu fasilitasnya agar dokumen-dokumen yang ada di OPD itu dibawa diakuisisi ke sini dan disimpan secara baik. Karena banyak arsip
yang memang harus dipertahankan. Tidak menutup kemungkinan ketika ada pemeriksaan dari APH, dari Kejaksaan, Kepolisian, BPK, dan lain semacam, nah, arsip ini menyelamatkan kita. Bahwa pernah kita dapatkan begini, pernah kita sepakati begini, dan lain semacam. Nah kalau tidak ada itu, apalagi bicara hukum, tidak ada data, tidak ada bukti, ya itu hanya sebuah pendapat saja. Bicara hukum berarti harus ada bukti, harus ada data, dokumen, dan semacam. Dan arsip ini banyak macam-macam, ada termasuk juga arsip keluarga dan arsip pribadi. Arsip keluarga ya seperti dokumen-dokumen tanah dan semacam. Arsip pribadi juga ada, ya semacam surat-surat zaman dulu zamannya Pak Sony, surat-surat apa itu Pak Sony yang kertas bergambar itu,